Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Mariposa. Mari ikut podcast Saka. Perkenalkan, nama saya Monica Putri Anggraini bersama dengan rekan saya Amalian Rohalisa. Oke, setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Vika tentang pola makan remaja masa kini. Nah, saatnya sekarang kita bahas tuntas yang lebih mendalam, tentunya bersama dengan narasumber yang istimewa. Setuju banget Kak. Oke, langsung aja. Teman-teman di rumah pastinya udah pada penasaran nih. Untuk narasumber hari ini yaitu ada Bu Janti. Halo Bu Janti, selamat siang. Ya, selamat siang. Ibu boleh menyapa dan perkenalan nih sama teman-teman yang ada di rumah. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iswardani Triarjanti, SPD MPD. Di SMA Negeri 1 Karangmojo, saya sebagai pendidik, mengajar bidang studi matematika. Kemudian saya juga diberi tugas tambahan sebagai koordinator UKS dan juga sebagai pendamping PNN. Mungkin itu saja perkenalan sekilas dari saya. Oke, jadi sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, judul podcast kita kali ini adalah Pola Gizi Sehat Wujudkan Generasi Hebat. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, Ibu Janti nanti akan memberikan informasi dan juga tips mengenai gizi seimbang. Oke, jangan skip-skip videonya, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah pentingnya menjaga kesehatan gizi di usia remaja? Ya, usia remaja ya. Usia remaja kita ketahui bersama bahwa usia remaja merupakan usia masa pertumbuhan. Sehingga pada masa pertumbuhan ini ya sangat penting sekali menjaga kesehatan gizi ya. Dengan kesehatan gizi maka akan dapat memaksimalkan pertumbuhan fisik dan memaksimalkan juga pertumbuhan kognisi. Sehingga dengan menjaga kesehatan gizi itu badan akan sehat, terhindar dari penyakit. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah makanan junk food itu baik dikonsumsi? Oh ya, makanan junk food ya, kita ketahui bersama bahwa makanan junk food ini adalah makanan yang cepat saji ya. Di makanan junk food itu adalah makanan yang banyak mengandung kadar kalori, kemudian kadar gula yang tinggi, namun dari kadar gizi itu rendah. Sehingga kalau makanan junk food ini kita konsumsi secara berlebihan, kemudian terus menerus, itu akan mengganggu kesehatan. Akibatnya nanti kita bisa sakit ya, bisa sakit, nanti terjangkit sakit kanker, kemudian ginjal. Jika aturan kita untuk makan makanan junk food itu yang baik itu seperti apa, Bu? Nah, junk food ya, kita boleh itu makan junk food tapi tidak berlebihan, sehingga kita perlu mengurangi porsi makan junk food. Nah, kita juga perlu menyeimbangkan dengan makan buah dan sayur, kemudian olahraga, dan jangan lupa hindari merokok dan minum alkohol. Oke, diingat ya buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin suka mengkonsumsi makanan junk food, itu sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi kita itu harus tahu takaran atau porsi yang sesuai gitu seperti apa. Begitu kan, Bu? Iya. Karena makan junk food yang berlebihan itu juga tidak baik bagi kesehatan kita. Ya, benar banget. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Apakah seseorang setiap hari itu wajib untuk sarapan pagi? Sarapan pagi. Nah, ini sarapan pagi itu sangat penting sekali ya, karena dengan sarapan pagi manfaatnya kita mendapatkan energi. Kita mendapatkan energi sebelum kita beraktivitas ya. Jadi sama seperti kalau misalnya kendaraan ya, kendaraan kan juga membutuhkan bahan bakar sebelum digunakan ya. Jadi sama seperti diri kita, tubuh kita juga, kita membutuhkan sarapan untuk mulai beraktivitas ya. Kemudian sarapan manfaatnya juga manfaat yang lain itu dapat memaksimalkan kinerja otak. Kemudian bisa juga mencegah MAH ya, dan tentu saja kalau kita tidak lapar ya, nah itu kan itu nanti kita merasa nyaman dalam berkegiatan. Jadi
sebaiknya ya disarankan untuk sarapan. Oke, berarti sarapan pagi itu banyak ya keutamaannya buat diri kita. Bu, kalau boleh tahu kan ada banyak itu Bu buat sarapan pagi. Nah, kalau yang paling bagus buat aktivitas itu makanan yang seperti apa untuk sarapan? Untuk sarapan ya tentu saja kalau misalnya bisa ya, karena kan tidak semuanya itu terbiasa dengan sarapan ya, pakai nasi, kemudian pakai sayur, lauk ya itu. Tetapi seandainya mungkin tidak terbiasa, yang penting itu perutnya diisi ya, bisa juga dengan roti kemudian minum susu. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin pagi hari nggak suka makan nasi, bisa diganti dengan susu atau roti. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apakah seseorang yang mengalami obesitas atau stunting itu berhubungan dengan pola gizi yang dikonsumsi mereka? Stunting dan obesitas ya. Nah, stunting itu kan sebenarnya masalah gizi ya, jadi masalah kronis terkait dengan gizi sehingga mengakibatkan pertumbuhan tubuhnya itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi atau dianggap kerdil ya. Nah, itu kerdil. Kemudian kalau obesitas itu apa? Obesitas itu adalah kelebihan berat badan ya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau kita itu harus menyesuaikan porsi makan kita ya Bu. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan dan juga nggak boleh kita itu kurang gizi. Jadi takutnya nanti kita akan mengalami yang namanya obesitas atau stunting seperti itu. Oke, pertanyaannya selanjutnya, apakah pengaruh gizi terhadap kesehatan tubuh? Pengaruh gizi. Oh ya. Terhadap kesehatan tubuh. Sangat berpengaruh sekali ya, ini karena gizi yang baik ya, gizi yang baik tentu saja nanti badan kita akan sehat sehingga terhindar dari penyakit. Nah, kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Nanti kalau misalnya gizi buruk ya itu tadi bisa juga ke arahnya ke stunting ya, atau pada saat kita menjalankan aktivitas itu badannya rasanya lemes ya, lemah, letih, lesu. Dan kalau kelebihan gizi tadi nanti akan mengakibatkan obesitas. Jadi pengaruh gizi terhadap kesehatan tubuh itu sangat penting ya bagi tubuh kita. Oke, pertanyaannya selanjutnya, contoh gizi seimbang yang baik itu untuk dikonsumsi sehari-hari itu seperti apa? Gizi seimbang yang dikonsumsi. Kalau dikonsumsi itu kan berarti yang kita makan ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan bahwa makanan itu mengandung karbohidrat ya. Karbohidrat itu digunakan untuk sumber energi. Karbohidrat itu ada pada nasi, kemudian jagung, gandum, kemudian kentang itu. Kemudian selain karbohidrat itu juga ada protein ya. Protein itu untuk pertumbuhan jaringan. Protein contohnya tahu, tempe, kemudian telur. Nah, itu berikutnya vitamin. Nah, vitamin ini sangat penting sekali karena vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh. Terutama pada masa pancaroba ini ya, kita harus memperhatikan asupan vitamin kita ya yang masuk ke tubuh ya. Ini juga masih masa pandemi, kita juga harus tetap waspada. Nah, itu saja yang kemudian oh iya, jangan lupa minum minuman yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Terutama air putih ya teman-teman. Kan ada juga Bu yang seseorang itu nggak suka minum air putih gitu loh Bu, sukanya minum makanan yang minum minuman yang mungkin kayak ada zat pewarnanya, terus mungkin yang lebih manis gitu kan juga nggak baik buat tubuh. Jadi yang paling penting itu harus minum air putih yang cukup. Dan minum-minuman yang kemasan itu juga gak baik ya, jadi harus dikurangi. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana menjaga kesehatan gizi agar tetap seimbang? Nah, ini Bu Janti membawa seperti ini. Nah, ini adalah pedoman gizi seimbang. Ini dari pemerintah sudah memberikan 10 pesan gizi seimbang. Kita lihat bersama. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi hendaknya pada isi piringku ya, pada piring ya yang tempat kita makan itu mengandung ya aneka ragam makanan. Jadi
tidak hanya satu, misalnya nasi saja atau lauk saja ya. Jadi ada nasi, kemudian lauk, kemudian sayur. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah. 3, biasakan mengkonsumsi lauk yang mengandung protein tinggi, karena protein sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh kita ya. 4, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya. Makanan pokok itu kan tadi contohnya yang mengandung karbohidrat ya. Nah, itu kita bisa makan nasi, kemudian jagung, gandum, jadi bervariasi. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, ini masuk yang junk food tadi ya. Jadi boleh, tetapi kita batasi ya. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan. Nah, ini sarapan ya, ternyata juga menjadi anjuran dari pemerintah untuk membiasakan sarapan. Berikutnya yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jangan sampai dehidrasi ya. 8, biasakan membaca label pada kemasan pangan ya. Nah, membaca label ini sangat penting sekali karena dari label tersebut kita tahu komposisi makanannya apa saja, kemudian juga kita tahu juga kadaluarsanya itu kapan. Jadi jangan sampai kita itu makan ya, nah ternyata makanannya kadaluarsa. Kemudian berikutnya nomor 9, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya, dengan air mengalir. 10, jangan lupa lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang normal. Seandainya kita melakukan ini, tentu saja badan akan sehat. Oke, Ibu mungkin ada pesan atau saran nih buat teman-teman yang ada di rumah? Pesannya, marilah sejak sekarang kita mulai menjaga kesehatan gizi dengan memperhatikan asupan gizi yang masuk di tubuh kita. Karena dengan menjaga asupan gizi yang masuk, badan kita tentu saja akan sehat sehingga kita dapat beraktivitas dengan maksimal ya. Di dalam tubuh yang sehat tentu saja terdapat jiwa yang kuat. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa buat tips dari Bu Janti dan juga tadi perbincangan kita tentang gizi yang seimbang itu seperti apa untuk kita konsumsi sehari-hari. Wah, ternyata banyak banget informasi yang kita dapat hari ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Bu Janti yang sudah berkenan untuk menghadiri dan menjadi narasumber di podcast kita hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share videonya ke teman-teman yang lain ya. Dan tetap saksikan podcast Mariposa episode selanjutnya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, semoga terhibur dan juga tentunya bisa menambah wawasan kita semua. Oke, saya Monika Putri Anggraini bersama dengan rekan saya Amalia Nurhalisa. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum